Ini wa illam yuqal sanaos henteu dipaham. Ieu kalam. Jadi juga di sini disampaikan tentang sunnahnya memisahkan antara dua sholat, baik sholatnya itu berbeda hukum, yang satu sunat dan yang satu wajib, atau yang satu fardu, atau kedua-duanya sholat sunat, atau kedua-duanya sholat fardu. Dipisahkan dengan apa? Dengan ucapan, dengan perkataan yang ditujukan kepada manusia. Nah, ini melihat bahwa selama kita sholat, kita tidak berbicara kepada sesama manusia. Bahkan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, ketika kita sholat, maka batalah sholatnya. Ketika sholat, kita berkomunikasi, berdialog, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini nanti mungkin ada bahasan selanjutnya berkaitan kenapa setelah salam itu kita kemudian suka salam-salaman. Kita menyampaikan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu dalam bahasan sebelumnya itu salam kepada makhluk-makhluk, kepada manusia yang ada di sebelah kanan kita, salam kepada manusia yang ada di sebelah kiri kita. Karena seakan-akan ini kalau di luar dari bahasa fikih, sholat itu kita meninggalkan alam kemanusiaan, menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tos desa sarangan desa jalmi lah, itu seakan-akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita melaksanakan sholat, kita kembali hidup bergaul bersama sesama manusia. Assalamualaikum. Seakan-akan kita datang kembali setelah melakukan perjalanan. Kita meninggalkan sesama manusia itu karena menghadap Allah, dan selesai sholat kita kembali bergaul bersama sesama manusia. Nah, lamun orang sumping gitu, terus angkat-angkatan dari sana dari sini, assalamualaikum terasa sasalaman. Gitu. Nah, disinilah kenapa kayak orang nahabut sasalaman gitu. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat seperti dari sisi fikih, misalkan ada yang menyampaikan salaman itu baik sebelumnya telah bertemu ataukah belum, atau sebelumnya sudah, kalau sebelumnya sudah bertemu, sudah salaman sebelum sholat, nanti setelah sholat tidak usah salaman lagi. Kalau sebelum sholatnya itu belum bertemu, beres sholat kemudian salaman. Ada perbedaan pendapat tentang fikih ini. Tapi kalau kita melihat dalam sebagian bahasan di luar fikih tentang bagaimana kita menghayati sholat, kita menemukan pandangan ini bahwa kita ketika sholat itu berangkat menghadap Allah. Ketika salam kita kembali bergaul, berbincang dengan sesama manusia. Ini bukti. Ini katanya. Kemudian selanjutnya aukana al-kalamu, atau ada naon al-kalamu ucapanna cariosanna dikron eta mangrupikeun dikir katasbihin sapertos tasbih ngaos subhanallah kama qalahu sapertos nyarioskeun kana ieu penjelasan karena ieu pandangan saat asyar qawiyu imam
Asy-Syarqawi, Syekh Asy-Syarqawi. Jadi pemisah antara dua sholat biasa ucapan kepada sesama manusia bisa oleh zikir, seperti mengucapkan tasbih. Janten ulah heran lamun urang dina waktos tarawehan ngalih di 2 rakaat ka 2 rakaat teh aya di pemisah gitu nya, aya zikirna heula gitu. Nah ini bari tarik urang mah gitu nya, ada pemisah dulu gitu. Tidak kemudian 2 rakaat teras, 2 rakaat teras, 2 rakaat teras, tidak seperti itu. 2 rakaat salam aya salawat, 2 rakaat salam aya zikir, nah gitu ya. Dan itu hanya pemisah antara sesama sunat, sesama fardu, ataupun antara fardu dan sunat. Ada pemisah mereka. Ini amaliyah yang sebetulnya sudah biasa lah kita laksanakan, kondisinya seperti itu. Awin au atawa misahkeun ieu kulo musalinti bin intiqalin kalawan ngalih min makanihi di tempatna ieu kulo musallin li akhra kanu sanis ka tempat musanis walau fi athnatis sholati sanaos di tengah-tengah sholat at-taniyati anu kedua. Jadi di sini disampaikan tentang cara kedua memisah antara dua sholat. Cara pertama tadi memisah antara dua sholat itu dengan ucapan, dengan perkataan, baik itu kepada sesama manusia atau dengan bentuk-bentuk zikir. Cara yang kedua memisahkan antara dua sholat itu dengan berpindah dari dari tempat sholatnya ke tempat sholat yang lain. Ini juga sudah biasa, ketika upami tos beres fardu geuning bade naon-naon teh bade sunat teh kageser, kageser. Ini juga sudah biasa kita laksanakan. Dan ini dinahi karena ada larangan fi muslimin, dina hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saya pernah mendapatkan ada yang mengatakan bahwa ini riwayat tentang berpindah waktu sebagai pemisah antara sholat itu hadisnya dhaif juga. Tapi kalau kita melihat ini di muslimin, dina sahih muslim geuning, cenah gitu nya. Dina sahih muslim geuning, nya teh langkung ari sahih muslim bare didhaifkeun mah gitu nya. Dina sahih muslim. Itu di sahih muslim itu disampaikan bahwa linahi fi sahih muslim itu fi muslim an wasli sholataini, larangan tina ngahijikeun dua sholat illa ba'da kalamin aning sabada jumarios al khurujin atanapi keluar atanapi ngalih gitu. Ini kita akan melihat bahwa ada riwayat di Sahih Muslim itu diketengahkan tentang bahwa baginda Nabi memerintahkan an la tusila sholatun bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Jadi kita diperintahkan untuk memisah antara sholat, dengan ucapan, dengan perkataan, atau dengan keluar berpindah terlebih dahulu. Ini dan kalau kita melihat ini
salaras nama urang sadayana kedah regreg gitu. Dengan amalia orang tua kita dulu lah terus katingali teh gitu ya. Insya Allah semua amalia orang tua kita dulu, guru-guru kita, para kiai, para ulama, para ajengan nuti payun teh jelas gaduh dasar lah. Aya perbedaan yang biasa ada pikir aya bentana. Dan selalu ada dasar. Ketika kemudian hari ini aya menyebabkan teu aya dasarna teu acan kapernak we meureun. Itu yang jadi masalahnya teu acan kapernak we meureun dasarna gitu. Itu yang jadi masalah. Dan ini mungkin diantaranya banyak sekali tantangan yang terus kita hadapi di zaman kita ini, di mana satu demi satu amalia yang sudah biasa kita laksanakan, amalia yang diajarkan oleh orang tua kita dulu digugat, dan ayeuna makin kencang, makin kencang luar biasa, gitu ya. Dan makin kencang nanti langkung vulgar, langkung terang-terangan. Kamari arti ngobrol dinten Kemis kan kersana padagang di Telkom. Sauna anjeunna sampai kenging curhatan di salah sawios masjid bade aya non pemilihan DKM anu enggal. Kumaha masa jabatan DKM yang baru itu anu dipayun tos CM. Nah, ketika akan diadakan jol teh aya kelompok anu ngabrikeun oge jamaah ti luar sanes urang dinya mencalonkan sebagai DKM. Dan ini obrolan teh terang-terangan kalau dia terpilih sebagai ketua DKM, semua amalan yang biasa dilaksanakan di masjid itu akan diganti dan diubah karena selama ini amalan masjid itu sesat. Luar biasa. Luar biasa. Terang-terangan vulgar seperti itu. Pokoknya masih diganti, kabeh dihapus. Luar biasa. Upami dina Sabtu nanti payun masjid Kang Asep pangintennya panginten masjid Kersana Katib anu nuju diganggu teh anu nuju diganggu gitu. Nah, perbedaan pendapat ini sudah tidak disikapi dengan bijak lagi, sudah begitu vulgar. Dan carios Kersana Pak Dadang Bapak Kemis teh. Dan itu kondisinya akhirnya pemilihan ketua DKM teh hampir jadi gelut. Hampir jadi gelut pemilihan DKM baru teh. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa tantangan, saudara, tantangan, terutama untuk kalangan anu kalangan generasi muda yang seharusnya melanjutkan. Dan hapunten sanes mayunan ari yuswa mada Allah anu terang, tapi secara umum yang sepuh akan mendahului, yang muda harus melanjutkan. Ieu nu arano ka mana? Cenah gitu. Siap teu cenah gitu. Siap teu gitu. Dan ini menjadi tantangan sebetulnya ke depan. Ya sebagaimana yang tadi bahwa tentang berpindah, nah geser sadaya oge terus digugat bahwa itu hadisna dhaif. Jadi kemarin hadisna dhaif tidak perlu dilaksanakan seperti itu, walaupun menurut Busro Karim dia Muslim. Nah, itu riwayatnya dalam Sahih Muslim. Ini tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan lancar. Selanjutnya wa mahalu dzalika. Sareng ari tempat itu teh
empat tadi memisah dengan berpindah. Haitsu lam tu'arif fadilatan nahwi sofin awalin, ketika tidak kemudian bertentangan dengan mengambil fadilah sof yang pertama. Pilih kurang tos disaf muka hiji gitu. Kemudian karena kurang misalkan kahiji sholat tahiyatul masjid di sof kahiji, kemudian setelah sholat tahiyatul masjid teh dawaftosna ngantosan non komat teh panjang dirinya mah gitu, teras qobliyah karena harus memisah ngageser ngalih ka sof nu kadua tekedah itu sama gitu. Tekedah, jadi tetap saja pertahankan sof yang pertama karena keutamaan berkaitan dengan sof yang pertama. Tekedah teras mundur ngalih mengambil sof yang lebih belakang. Nah, ini kemudian wadilah sareng bangun itu fal maka tekedah fala yusanu maka teu disunatkeun naon al iltiqalu kalih. Jadi kalau kemudian malah kita akan kehilangan fadilah sof yang pertama, itu akhirnya tidak disunatkan untuk berpindah. Tos cari kue di sof yang pertama. Paling intiqalna ka kanan sareng ka kiri. Mohon, jangan ulang mundur, bila kageca dalam kakak katuh ke kiri atau ke kanan geser sedetik atau patuker memang ini sareng mikirkeun gitu nya. Patuker sesama sof yang pertama misalkan atau nabi ngageser sedetik naon namina teh satapak sampean gitu. Asal ada bergeser. Kalau kita tetap akan melakukan pergeseran. Kemudian selanjutnya al-afdalu sareng ari anu utami. Al-faslu eta misahkeun baina subhi antawi sholat fardu subuh wa sunanihi sareng sunatna subuh bittijain kalawan berbaring janten antawi sholat sunat subuh qobla subuh sareng farduna eta mah dipisah ku magoler dengan berbaring. Nah, ya abdi je kena nyatakna ngagoler. Nah, kemudian keterangan di depannya wa alal aimani sareng netepan ini nyangigir paling katuhu afdalu itu lebih utama. Janten yang utama itu bukan telentang tapi nyangkir begitu, yang mengambil bagian sebelah kanan. Semohon seperti itu. Ya nanti jantan maju ke kiblat rupina seperti itu nya maju ke kiblat. Qala Syarqawi. Nah, ini yang qala Syarqawi menjelaskan terus ngajelaskeun saha Asy-Syarqawi Imam Asy-Syarqawi wa ayyakula sareng yen ngadua fitijaihi dina nyangirna dina ngagolerna Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah Rabba Jibril, ya wahai Tuhan
Jibril, pangeran Jibril, malaikat Jibril, wa Israfil, sareng malaikat Israfil, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu abdi nyalindung bika kanjeng Gusti minan nari tina neraka salatan 3 kali. Jadi berdoa selama memisah antara fardu dan sunat subuh itu dengan berdoa Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nari, dibaca 3 kali. Wayan bagi sareng pantes peryogi naon ziyadatu wa Azrail, menambah kalimat wa Azrail. Jadi Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Azrail wa Mikail wa Azrail wa Israfil wa Azrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang membacanya Israel, ada yang membacanya Azrail. Nah, saya secara pribadi lebih suka membacanya Azrail. Kenapa? Saya secara pribadi lebih suka membacanya Azrail. Dalam salah satu kitab karya Syekh Nawawi Banten, beliau menyampaikannya bifathil ain, dengan fathah ainnya gitu. Jadi saya lebih suka mengikuti Syekh Nawawi dengan membacanya Azrail. Walaupun yang mungkin ada yang membaca Israfil seperti juga Jibril, Mikail, Israfil semua i gitu, semua kasroh. Jadi Israfil seperti itu. Jadi maka ada yang membaca pelan. Ulahu ngumpul gitu. Pelan. Ulahu. Ulahu Israfil gitu. Dan ini gitu. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus gitu. Intaha rengse penjelasan Syekh As-Sakhawi. Jadi berkaitan ini abdi keresep nampi deui. Upami kinten-kinten gaduh putra disebut dipasihan nami Azrail karsa rata-rata sieun. Upami dipasihan nami Abdul Jabbar Sugema kesabios putra dipasihan nami Abdul Jabbar sapalina nyebatkeun saya. Nah, saur Syekh Nawawi, Azrail teh sanes bahasa Arabi. Mun dialihkeun ka Arabi, Azrail teh tarjamahna Abdul Jabbar. Jatuh lupa gaduh putra jenenganna Abdul Jabbar teh eta si Azrail eta. Si Azrail. Upami ngiring karena penjelasannya Syekh Nawawi bahwa Azrail teh sanes Arabi, tapi lamun dialihkeun ka Arabi janten Abdul Jabbar. Janten Abdul Jabbar gitu. Jadi janten si Abdul Jabbar teh si Azrail. Nah, di kita banyak menggunakan nama-nama malaikatnya sebagai nama. Tapi mungkin Israfil Abdul Jabbar. Israfil Abdul Jabbar, abdi teu acan nampi penjelasan perkawis Israfil. Israfil, abdi teu kantos nampi penjelasan-penjelasan tentang kalimat-kalimat ini ketika dialihkan ke bahasa Arab. Tapi saya belum mendapatkan penjelasan Israfil bermakna Abdul Jabbar. Ya. Israfil Azrail yang bermakna Abdul Jabbar. Nah, ini kita memang juga terbiasa menggunakan nama-nama nabi seperti nama malaikat gitu ya untuk nama anak-anak kita. Tapi kemudian
biasana nyari tuan we gitu ya. Malaikat Ridwan teraya malaikat Malik gitu. Atau si Nakir atau si Munkar gitu. Si Rokim, si Atif misalkan cara gitu. Nah, kalau kita melihat saudara kita yang yang lain gitu ya, yang lain tapi ada putrana Pak Saiful Akbar, salah satu wakil ketua PCN Pak Saiful Akbar. Eta putrana aya jenenganna Mikail. Dan eta rada bangor oge waktos diajaran ngaos. Nami malaikat kan Jibril, Mikail, Israfil gitu kan. Nami teh Jibril, saya cenah Israfil. Putrana Pak Saiful Akbar. Jibril, saya. Kan? Sebuah Abu Jibril. Kayak Abu Jibril ya, bapaknya malaikat Jibril gaya bisa gitu. Kayak Abu Jibril. Nah, namun di barat itu cukup biasa kita menemukan Jibril teh Gabriel gitu ya. Gabriel itu Jibril. Michael gitu ya, Mikael gitu, itu Mikail dan lain-lainnya. Itu sudah biasa gitu. Tapi ya kami terang terasa lakin tapi alladzi penjelasan anu aya fil Hisnul Hasin dikena dina kitab Hisnul Hasin baghairihi sakan kitab musanisna kal adkari sapertos dina kitab al adkar annahu yaqulu Allahumma robba Jibril, bahwa anu ngantos salat subuh teh masih memisah antara sunat dan fardu subuh itu berdoa Allahumma robba Jibril ila akhirih begitu akhirna bahwa jalisun bari calik. Jadi seperti di al-adkar itu nggak boleh yang ngigir gitu ya. Ini bahwa jalisun ngadua nama dina waktos calik summa yang toji saparantos ngadua nembe nggak boleh nembe yang ngigir gitu. Nah ini tidak kitab Hisnul Hasin dan juga dalam kitab yang lain seperti Al-Adkar. Summa yattaji'u ala saqihil aliman. Jadi berbaring yang igir kapali katuhuna. Lamina sabaraha. Dan lamina sabaraha anu kantos katingali ku abdi sareng ka katingali sareng kealaman di antawisna dilaksanakeun ku kersana Akang Cikodek eta teh dugi ka komat subuh gitu bae anjeunna cengkal gitu dugi ka sumping komat. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan baginda Nabi saparantos sunat subuh anjeunna yang mikir sapertos itu dugi ka sumpingna Bilal ngadugikeun jamaah parantos kempol. Kanjeng Nabi ngadugikeun sok ekomatan, kanjeng Nabi tetep ka masjid. Itu yang saya temukan. Rutina urang nyanak titik sedetik bahwa sareng ari ieu misahan kalawan intiqal ai al faslu bil intiqal kalawan ngali afdhalu ieu anu langkung utami. Janten upami tadi ningali dua cara tiasa ku nyarios tiasa ku ngageser gitu, anu ngageser langkung utami. Taktiron karena nyeureurkeun lil biqai karena bagian bumi allati tashhadu lahu anu bakal janten saksi kangge ieu jalmi yaumal kiamati dina dintenan kiamat. Dan ini yang dikatakan bahwa
bergeser itu memperbanyak saksi pada hari kiamat. Itu rupina dina waktos dinten ieu hapunten kasuhun jadi aya kalepatan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.